Komisi 2 DPR telah memilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027. Daftar komisioner KPU dan Bawaslu yang dipilih DPR sama dengan nama-nama yang beredar jauh hari sebelumnya saat fit and proper test belum dimulai. DPR sempat menyebut informasi tersebut hoax. Pada kenyataannya ternyata sama persis daftarnya dengan yang dipilih pada Rabu kemarin. Beragam pihak menuding bahwa pemilihan anggota KPU dan Bawaslu hanya formalitas semata dan diwarnai konflik kepentingan partai politik. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR Saan Mustafa. Selamat sore Kang Saan. Selamat sore Nana. Dan anggota Dewan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mbak Rifana, selamat sore Kang Saan. Oke, saya mau ke Kang Saan terlebih dahulu. Kang Saan, daftar nama anggota KPU Bawaslu 2022-2027 ini sama persis seperti yang beredar dari tanggal 11 Februari. Itu tersebar di grup-grup dan diterima oleh wartawan begitu ya. Menurut Anda ini kebetulan atau memang diakui oleh Komisi 2 sebelum fit and proper test dimulai sudah dipilih? Ya, yang beredar itu kan banyak ya. Ada hampir lebih dari, ada sekitar 4 lah. Apa yang beredar melalui pesan berantai di WA Group. Ada yang mengatakan bahwa kesepakatan partai koalisi sudah ditentukan nama ini. Terus juga ada kesepakatan terakhir, kesepakatan hang tuah, ini. Bahkan ada tulisan tangan, KPU ini kan. Dan ada juga, ada minimal yang saya tahu ada 4. Nah, yang terkait dengan soal pesan berantai terkait dengan spekulasi. Nama-nama yang beredar yang seakan-akan itu sudah menjadi keputusan sebelum fit and proper test dilakukan. Bahwa nama-nama yang beredar itu memang ada yang sama, kebenarannya juga ada yang berbeda kan gitu loh. Ada di dalam nama yang berantai itu ada nama yang lain-lain tapi kan nggak kepilih. Ada yang memang sama tapi itu yang terpilih. Dan menurut saya itu hal yang biasa. Spekulasi dari pihak luar terkait dengan nama-nama. Ini kan bagian dari juga pembentukan opini. Itu kalau saya analogikan itu sama dengan ketika Pak Jokowi mau melakukan reshuffle kabinet, selalu ada beredar pesan berantai. Ini yang akan menjadi menteri ini. Itu kan hal yang biasa saja. Kang Saan, versi yang pertama yang beredar pada tanggal 11 Februari sama persis dengan yang dipilih oleh Komisi 2. Sementara 2 versi berikutnya itu hanya pengalian saja. Itu sudah bisa saya pastikan, Kang Saan. Jadi artinya Anda juga mengakui di beberapa forum bahwa memang partai politik sudah punya pilihan. Artinya sebelum fit and proper test itu dimulai, sudah ada pilihan dari partai politik, dari Komisi 2 dengan nama-nama versi pertama itu. Kenapa tidak diakui saja Kang Saan? Bahwa sudah ada kesepakatan sebelum fit and proper test? Ya, ketika nama 14 masuk ke DPR, sebelum dilakukan fit and proper test saja, tentu partai maupun fraksi sudah mempelajari rekod-rekod mereka. Sudah men-tracking rekod mereka. Bahkan mungkin fraksi sudah punya preferensi sebelum fit and proper test, siapa yang menurut fraksi itu yang layak untuk dipilih. Fraksi sudah punya preferensi. Kedekatan dengan partai, dengan fraksi atau partai punya kepentingan, tapi fraksi meyakini, partai meyakini bahwa filter utama untuk melahirkan yang terbaik itu akan di pansel. Begitu masuk ke partai DPR itu kan sudah proses politik. Tapi kita juga tetap mengedepankan objektivitas bahwa yang namanya KPU seperti amanat Undang-Undang Dasar itu lembaga yang mandiri. Kang Saan. Maka kita harus menjaga kemandirian itu. Fraksi sudah punya preferensi saat hasil dari pansel diserahkan ke DPR. Terus buat apa ada fit and proper test? Kalau sudah punya preferensi, untuk apa fit and proper test? Apakah hanya formalitas saja? Enggak juga. Fit and proper test itu untuk lebih meyakinkan tentang preferensi yang kita miliki. Misalnya ketika saya punya preferensi tentang si A, itu kan baru preferensi subjektif yang saya dapatkan. Tapi untuk lebih meyakinkan preferensi tersebut, maka perlu fit and proper test. Maka saya katakan gini, setiap
fraksi, setiap partai terhadap 14 nama pasti punya preferensi subjektif. Bagaimana preferensi subjektif itu kita pertemukan agar menjadi preferensi objektif, menjadi kepentingan bersama. Oke, baik. Untuk sama-sama menjadikan pemilu ini efisien, efektif, dan berkualitas. Itu tujuan kita. Karena kita juga menyadari pemilu yang akan datang itu berat. Pemilu yang akan datang rumit. Ada dalam suasana pandemi. Maka membutuhkan kebersamaan, membutuhkan sinergi. Bukan untuk saling mengintervensi. Saya termasuk mau yang tanya ke Mbak menyadari. Titi. Jangan dibebani penyelenggara itu dengan kepentingan-kepentingan partai di saat dia berat dalam menghadapi pemilu yang berat dan rumit ini. Kan? Oke. Bahwa partai politik ataupun fraksi sudah punya preferensi fit and proper test hanya seperti tempat ataupun forum untuk memastikan preferensi itu betul-betul maksimal begitu ya Mbak Titi. Kalau melihat hasil pemilihan anggota KPU Bawaslu tadi dibantah oleh Kang Saan bahwa fit and proper test ini hanya sekedar formalitas, tapi menurut Anda ini memang sekedar formalitas saja, Mbak? Ya, Mbak Rifana, ada dua hal yang membuat proses seleksi ini jadi anti klimaks ya. Kita paham bahwa ada rangkaian panjang yang sudah dilalui oleh para calon di tim sel. Setidaknya ada seleksi administrasi, lalu kemudian seleksi tertulis, psikologi, kesehatan, wawancara, dan seterusnya sampai masuk ke DPR. Nah, dua hal yang membuat seleksi ini anti klimaks. Yang pertama, soal beredarnya nama-nama. Kang Saan, mungkin kita buka saja ya. Ketika nama itu tiba dan sampai dan disampaikan oleh orang yang mengirimkan berasal dari figur penting di DPR, saya konfirmasi kepada Kang Saan. Saya sampaikan, Kang Saan kok begini ya. Pertama, karena nama-nama, saya kira bukan kita ingin mendelegitimasi nama-nama yang sudah terpilih ya. Kita harus pisahkan diskusi kita soal itu. Pertama, dari nama-nama itu persis sama dengan yang ditetapkan KPU oleh Komisi 2 pada dini hari 17 Februari. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata anti klimaks yang kedua, titipan kita kepada Komisi 2 DPR untuk menghasilkan keterwakilan perempuan yang lebih baik, karena ruang itu bisa dihadirkan, karena yang memilih ini pembuat undang-undang loh, pembuat undang-undang yang mengatakan keanggotaan KPU memuat paling sedikit 30% perempuan. Ternyata itu juga tidak kita akan bahas itu nanti soal keterwakilan perempuan, Mbak. Stagnasi keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu hanya satu orang. Terus terang saya sangat menyesalkan itu ya, dan karena saya punya harapan yang besar begitu 2024 akan hadir pemilu yang lebih inklusif dan kemudian mendorong partisipasi politik perempuan yang lebih kuat. Nah, soal misalnya tadi nama-nama itu, kok saya meyakini ya memang sebenarnya kesepakatan itu sudah final ketika tanggal 11 Februari nama itu beredar. Karena kenapa? Versi-versi yang lainnya kita sama-sama mengikuti ya. Olah katakan bahwa enggak loh, ini kan juga banyak versi gitu. Hanya pengalian saja ya Mbak ya? Betul. Kalau saya bilang ini ingin spill aja gitu ya, mengalihkan dari sebenarnya kesepakatan yang sudah tuntas. Sebenarnya kalau memang sudah seperti itu, pembuat undang-undang dalam hal ini Kang Saan, ya udah ubah saja gitu ya mekanisme pemilihannya, tanpa harus yang kemarin itu Mbak Rifana mempertaruhkan keselamatan, harus fit proper test di tengah situasi pandemi sampai malam, lalu juga pemilihannya tidak ada anggota yang positif ya, ternyata. Lalu kita bisa tahu satu anggota itu memilih 7, sehingga peringkatnya itu perolehan suaranya persis kita bisa tahu. Misalnya pada waktu itu Wahyu Setiawan dapat 55, Pramono dapat 55, Ilham Saputra dapat 54, itu kita semua paham. Ada yang dapat angka 1. Nah kalau yang sekarang gimana tuh menjelaskan pilihan-pilihan dari anggota yang konon ada 56 itu. Walaupun juga beredar ya komposisi pilihan partai. Tapi terus terang Kang Saan ya wajar kalau kemudian kita yang biasa mengikuti kerja-kerja Komisi 2 dan proses rekrutmen merasa sedikit bukan sedikit ya. Kalau saya sendiri terus terang sedih dan kecewa atas pilihan yang saya gantungkan sangat besar kepada teman-teman Komisi 2 untuk keterpilihan yang mestinya lebih baik bagi masa depan perwakilan perempuan kita. Kalau dari Perludem merasa kecewa dengan proses pemilihan yang terjadi di Komisi 2 untuk memilih anggota KPU dan juga Bawaslu, nanti saya akan tanya lebih detail soal keterwakilan perempuan dan bagaimana rekam jejak orang-orang yang terpilih ini dan afiliasi mereka dengan partai politik. Kita akan bahas usai jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini dengan dua narasumber. Ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR, ada Saan Mustopha, dan juga anggota Dewan Perludem, Mbak Titi Anggraeni. Kang Saan, saya mau kembali ke Anda. Kang Saan, kenapa cara pemilihannya harus block vote atau musyawarah? Jadi semua diserahkan ke pimpinan komisi dan Kapoksi sehingga setiap anggota tidak boleh memilih sendiri. Dan kalau kita lihat hasil jumlah angkanya begitu ya, ini angkanya seperti sudah terkesan semuanya satu suara begitu ya. Ada beberapa nama seperti Ibu Betty, kemudian Hasyim Asyari dan yang lainnya itu mendapatkan full house suara dari Komisi 2, 56 suara. Artinya ini betul-betul tidak ada kendala sama sekali, tidak ada perdebatan sama sekali karena anggota yang kami tahu tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Jadi semuanya diserahkan kepada Kapoksi dan juga pimpinan Komisi 2. Kenapa seperti itu, Kang? Ya, pertama gini, dari awal kita menggunakan sistem hybrid ya. Tidak semua anggota Komisi 2 bisa hadir ke DPR. Karena dia mengikuti rapat-rapat lewat virtual. Karena di DPR juga ada pembatasan terkait dengan 30 COVID kan, protokol kesehatan. Jadi tidak semua bisa dihadirkan. Itu satu. Itulah alasan kenapa kita tidak ada pemilihan one man one vote. Sebelum kita sepakati dengan voting block oleh Kapoksi, kita juga memberikan kesempatan kepada Kapoksi untuk mengumpulkan anggotanya, untuk merundingkan semua. Ini kita akan voting block. Mereka rapat masing-masing komisi, termasuk saya rapat Kapoksi dari fraksi Nasdem. Ini voting block. Gimana teman-teman memberikan ini ya. Jadi ada kesempatan bagi Poksi-Poksi untuk berkumpul dengan para anggotanya. Nah yang kedua, terkait ada nama yang dapat maksimal, saya kan mengikuti proses fit and proper test bahkan pemilihan di DPR, itu bukan hanya saat ini. Ketika KPU untuk pemilu 2014 yang lalu, saya juga melakukan fit and proper test di Komisi 2, saya ikut pemilu, memang selalu ada orang yang mendapatkan suara maksimal. Kang Saan, saya potong dulu di situ. Kang Saan. Ketika saya di Komisi 3 ya Anda ya, ketika pemilihan KPK, saya ingat waktu misalnya pemilihan Abraham Samad. Saya di Komisi 3, dia mendapatkan seluruh anggota Komisi 2 memilih dia. Ada beberapa yang suaranya maksimal. Nah, itu hal yang biasa karena memang mereka diterima oleh semua. Kenapa saya katakan Kang Saan, saya harus potong. Kang, disamakan. Kang Saan, saya harus potong ya. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa ada satu atau dua orang yang mendapatkan suara banyak begitu ya, suara mayoritas, saya bacakan ya. Ibu Betty dapat 56, Pak Hasyim dapat 56, Parsadaan Harahap 56, Afif 56, Yulianto 56. Itu hampir 5 orang dari 7 anggota KPU mendapatkan full suara dari Komisi 2. Ini baru pertama dalam sejarah loh, Kang. Zaman waktu saya itu masih juga dapat suara. Lumayan banyak kan gitu loh. Nah karena voting block kan nggak mungkin misalnya gini, ketika voting block udah disepakati semua, mereka sudah rundingan di poksinya masing-masing, ketika misalnya sama, otomatis ketika ada partai yang sama, irisannya sama dan sebagainya sama, ya hasilnya seperti itu. Jadi sekali lagi, jadi bukan hal yang aneh lah ketika misalnya ada 5 orang, bahkan kalaupun seluruhnya mendapatkan suara yang banyak itu, hampir seluruhnya memilih, itu sekali lagi hal yang biasa. Tapi sekali lagi, dari nama-nama yang terpilih, tentu saya juga minta preferensi Mbak Titi. Apakah nama-nama yang terpilih 7 orang, dengan segala kekurangannya karena kurang perempuan yang terpilih, saya sudah berusaha secara maksimal untuk bisa mendorong kehadiran perempuan di penyelenggara itu lebih dari 1, tapi faktanya hanya bisa dapat 1, dan kita akan berupayakan nanti di penyelenggara di level daerah, provinsi, kabupaten, kota bisa lebih dari itu. Tapi saya ingin juga menyatakan kita objektif terlepas dari sebuah dinamika politik yang ada. Saya ingin menyatakan bahwa apakah dari 7 nama yang terpilih itu ada nama-nama yang memang mendapatkan sorotan yang publik misalnya sangat keberatan dengan nama-nama. Kita bahas nanti rekam jejak nanti, Kang. Kang, kita bahas rekam jejaknya nanti.
Oke, saya mau kembali lagi ke Mbak Titi. Mbak Titi, kita masih membahas cara pemilihannya ya. Nanti baru kita bahas rekam jejak dan juga keterwakilan perempuan. Mbak Titi, tadi dalihnya Kang Saan bahwa itu hal yang lumrah ketika ada beberapa nama dari yang terpilih itu mendapatkan full house dengan cara pemilihan yang musyawarah dengan dalih sekali lagi pandemi COVID-19. Tapi menurut Anda yang mengikuti pemilihan selama ini, selama bertahun-tahun sepanjang sejarah pemilihan anggota KPU dan Bawaslu, apakah ini bisa disebut yang paling parah? Cara pemilihannya? Iya, maksud kalau dalam konteks menyebut paling parah itu juga saya kira tidak sampai pada kata paling parah ya. Oke. Tapi kalau paling tidak transparan iya gitu. Oke. Karena kalau parah itu parameternya mungkin kita harus cari yang lebih terukur. Tapi kalau paling tidak transparan iya. Karena begini, yang memilih itu adalah anggota Komisi 2. Mengapa misalnya saya mengikuti Kang Saan proses dari 2007, 2012 dan yang terakhir 2017. Undang-undang jelas menyebutkan pasal 25 Undang-Undang 7 2017 bahwa yang dipilih itu berdasarkan pemeringkatan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi 2. Jadi pemeringkatan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Anggota-anggota itu diminta untuk melakukan pemeringkatan. Pada 2017 saya mengikuti betul misalnya anggota itu otonominya, kedaulatannya sebagai wakil rakyat yang berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan punya preferensi khusus atau misalnya keberpihakan pada perempuan, itu bisa menunjukkan keberpihakan itu. Sebut saja misalnya Ibu Hetifah pada waktu itu. Dia menyebutkan bahwa dia memberikan satu suaranya untuk perempuan yang juga adalah calon. Padahal waktu itu kesepakatan misalnya dari fraksinya tidak untuk si calon perempuan itu. Jadi ruang-ruang otonomi anggota itu tetap dihormati. Nah sekarang ya Kang Saan, misalnya kita lihat dari nama-nama yang ada. Karena dengan sistem voting block ini, untuk menyebut PAW saja misalnya. PAW setelah dari yang 7 itu ada Pak Firyang, ada Ibu Iva dan ke bawah dan seterusnya. Akibat ada voting block kan angkanya sama gitu Mbak. Nah ini yang kemudian membuat ketika ada kesempatan yang lain berkurang. Pergantian antar waktu dan lain sebagainya menjadi tidak terukur. Dan ruang otonomi anggota pun tercerabut begitu. Karena bagaimanapun Kapoksi memutuskan, undang-undang menyebutkan hasil penilaian pemeringkatan itu berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan. Saya kok begini ya, kita jujur saja lah. Kalau memang pilihan-pilihan atas nama itu, saya memahami Kang Saan menyebutkan sudah membaca CV, rekam jejak, interaksi, melihat prestasi, sehingga akhirnya ada preferensi yang menghasilkan nama-nama yang tersebar yang saya terima pada 11 Februari. Kalau memang seperti itu begitu ya, ya sudah kita ringkas saja proses seleksinya, tidak perlu membuka ruang kecurigaan, spekulasi, kontroversi, adanya lobby-lobby, pendekatan-pendekatan reservasi terhadap akhirnya kan menimbulkan kecurigaan terhadap calon-calon yang terpilih. Kasihan itu calon yang terpilihnya Mbak Rifana. Kita harus harus juga proporsional ya Mbak Rifana. Kita harus jaga marwah lembaga ini karena mereka akan menyelenggarakan pemilu yang amat berat, amat rumit. Kepercayaan terhadap pemilu dimulai oleh kepercayaan terhadap penyelenggara pemilunya. Justru itulah yang ingin kita proteksi melalui proses yang betul-betul secara proporsional hadir dari hasil uji kelayakan dan kepatutan. Baik. Saya mau ke Kang Saan melihat tadi kekecewaannya Mbak Titi karena keterwakilan perempuan tidak berhasil dihadirkan dalam pemilihan anggota KPU dan juga Bawaslu. Saya mau tanya Kang Saan, memangnya di antara semua calon yang ikut fit and proper test perempuannya hanya satu saja yang memenuhi syarat dan juga preferensi parpol? Ya, saya akui ya bahwa dari 4 ya calon komisioner KPU dari perempuan itu memiliki kemampuan yang rata-rata bagus ya. Itu saya akui dan saya termasuk yang mendorong untuk bisa menghadirkan lebih dari itu. Seperti komitmen misalnya komitmen kami di partai dorong kehadiran perempuan di anggota legislatif bukan hanya sebagai aksesoris bahwa keterwakilan perempuan terpenuhi di pencalegan, tapi juga kita ingin bahwa keterpenuhan caleg yang jadi. Makanya Nasdem itu termasuk partai yang tingkat keterwakilan perempuannya di parlemen paling tinggi, 32%, di atas kuota perempuan kan 32%. Dan kita ingin mendorong di undang-undang di penyelenggara seperti itu. Tapi faktanya kita hanya bisa menghadirkan satu di KPU, satu di Bawaslu. Berarti masih banyak perjuangan yang panjang. Kita belum berhasil. Nah maka saya ingin mendorong nanti keterwakilan perempuan di penyelenggara tingkat provinsi
maupun di kabupaten kota. Oke, Itu oke. harus lebih banyak lagi. Oke. Dan ini memang perjuangan yang sebagai bentuk wujud dari komitmen akan terus saya lakukan, akan terus kami lakukan di partai. Oke, Nah, itu janji dan komitmennya Kang Saan ya? Itu Ya. janji dan komitmennya Saya Kang Saan untuk saya memunculkan lebih banyak perempuan-perempuan dalam kepengurusan KPUD dan juga Bawaslu daerah. Kita nanti tunggu bagaimana. Tapi saya mau tanya lagi ke Mbak Titi. Mbak Titi, saya mau bacakan ya. Anggota KPU dari 7 yang terpilih ini, saya akan bacakan preferensi dan kedekatan mereka. Parsadaan Harahap, saya tidak menyinggung ormas tertentu ataupun organisasi tertentu, tapi saya melihat rekam jejak yang dimiliki oleh para calon yang terpilih. Parsadaan Harahap, Wasekjen HMI seangkatan Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2. Kemudian Idam Holid, anggota KPUD Jabar, dapilnya sama, mengurusi dapil tempatnya Kang Saan. Kemudian Betty HMI, Ketua Umum Kohati, saya perempuan HMI dan suaminya adalah mantan tenaga ahli di fraksi Golkar. Kemudian ada Yulianto, Ketua KPUD Jateng. Sementara di situ ada Kapoksi PDIP, Pak Arief Wibowo. Ya, kemudian Afif PMII PKB merupakan saudara dari Miftahul Akhyar Rais Am PBNU. Nah, ini bagaimana kalau melihat dari nama-nama yang terpilih, apakah memang menggambarkan konfigurasi preferensi kedekatan dengan anggota, dengan pimpinan komisi, dengan partai politik dan faktor di endorse itu sangat berpengaruh, Mbak Titi? Ya, Mbak, pertama orang tidak bisa memilih ya mau organisasi apa, kemudian mau bersaudara dengan siapa, dan berpasangan dengan suaminya siapa begitu ya. Kita juga harus hargai hak mereka untuk maju dan kemudian berkarya di berbagai profesi yang mereka pilih. Tapi yang disayangkan itu yang menjadi tidak terhindarkan kan spekulasi-spekulasi yang seperti hari ini begitu. Yang kemudian kita khawatirkan justru melemahkan kredibilitas mereka yang sesungguhnya itu tidak akan muncul atau terpengaruh kalau prosesnya dari awal itu alamiah gitu. Jadi oke lah, kita biarkan saja prosesnya berlangsung. Jangan sampai ada upaya untuk mengkondisikan sebelum prosesnya berjalan dengan baik. Saya tuh kenal semua 7 dan 5 yang terpilih ini. Meskipun saya kecewa misalnya tidak ada 30% perempuan minimal, terus terang karena bagi saya ini adalah breakthrough ya. Kenapa kita harus mewujudkan? Pertama, ketua DPR-nya perempuan. Yang kedua, pimpinan dari Komisi 2 orang-orang yang saya yakini punya keberpihakan pada perwakilan perempuan. Ternyata itu tidak cukup membendung begitu ya. Kenapa sih gitu ya? Ini komitmen konstitusi, komitmen undang-undang pemilu ini tidak bisa kita penuhi gitu ya. Tadi diakui bahwa kapasitas, kompetensi itu semua memadai. Ya karena tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan. Pertanyaannya gini, kalau kemudian upaya mewujudkan amanat konstitusi 30% dan undang-undang pemilu 30% dikesampingkan karena ada preferensi pada misalnya anggota-anggota tertentu, saya menjadi penasaran preferensinya apa sih yang bisa dihadirkan oleh calon laki-laki yang tidak bisa dihadirkan oleh calon-calon yang itu yang saya mau tanya ke Kang Saan. Kapasitasnya sama baiknya sama bagusnya. Itu yang saya sebenarnya tidak habis pikir sampai detik ini. Saya mau tanya ke Kang Saan, preferensinya apa sih yang dimiliki oleh orang-orang yang terpilih ini? Apakah kedekatan dengan pimpinan komisi, dengan partai politik menjadi salah satu alasan yang menjadikan preferensi mereka terpilih, Kang Saan? Itu faktor sekunder ya. Terkait soal tapi itu mempengaruhi ya Kang, faktor itu ya? Itu sekunder ya, faktor sekunder, bukan faktor utama. Tapi saya ingin yakinkan bahwa saya di DPR dan juga di lain itu termasuk yang meyakini pemilu 2024 itu berat. Ada pilkada, pemilunya persis seperti 2019 yang lalu, undang-undangnya tidak berubah, ada dalam situasi pandemi, maka saya termasuk yang selalu menjaga tadi kredibilitas mereka. Saya ingin senantiasa menjaga kredibilitas mereka, menjaga integritas mereka, menjaga profesionalitas mereka. Nah, yang kedua, saya juga ingin menghadirkan penyelenggara-penyelenggara seperti Mbak Titi sampaikan, mewujudkan pemilu yang berkualitas. Nah, karena regulasinya sama, maka tidak hanya di situ. Butuh juga komisioner-komisioner yang punya inovasi, yang punya kreativitas di tengah regulasi yang sama. Nah, ini yang menjadi standar utamanya, bahwa ada preferensi subjektif
Ya. Saya yakin itu nggak bisa dihindari. Oke. Jangankan ya, hampir semua jabatan yang dipilih di DPR pasti akan ada yang namanya subjektivitas. Oke. Nah, tapi bagaimana subjektivitas itu sekali lagi itu kita pertemukan menjadi kepentingan objektif. Jadi saya juga ketika misalnya nama-nama ini kan bukan juga nama-nama yang dihadirkan karena saya dekat karena satu dapil dan sebagainya misalnya, Oke. atau teman ketika masih sesama di aktivis. Saya termasuk ingin menghilangkan asal usul unsur itu. Karena asal usul unsur itu kadang juga menjadi sesuatu yang tidak rasional, tidak objektif ketika menyusun penyelenggara di tingkat bawahnya, Oke, baik. turunannya. Oke. Ingat bahwa penyelenggara itu hierarkis. Nah, ketika masih ada mengedepankan unsur, maka muncul kalau unsur yang banyak turunannya begini. Oke. Ada nanti selalu ada semacam rasa kedepannya saling tanda kutip ya. Oke. Oh, awas nanti kalau unsur saya banyak, saya akan gunakan ini. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak sehat. Ya. Saya ingin penyelenggara itu menjadi sehat. Oke. Maka supaya penyelenggara itu menjadi lebih sehat dan sebagainya, saya mendorong agar dilakukan nanti sistem pemilu yang lebih transparan, akuntabel. Jadi siapapun yang terpilih, punya kedekatan siapapun dia tidak bisa mengintervensi. Karena memang pemilunya sangat transparan. Baik. Publik bisa Baik. tahu itu Oke. semua. Itu Oke. yang harus kita dorong. Oke. Supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak menjadi hal yang klasik. Dalam setiap pemilihan, bicara unsur, bicara kedekatan dan sebagainya. Baik. Ke depan siapapun itu dengan gampang kalau pemilunya memang transparan. Baik, kita beri kesempatan kepada 7 anggota KPU dan juga 5 anggota Bawaslu yang sudah terpilih. Apakah mereka bisa benar-benar independen, kemudian menjaga integritas? Karena sekali lagi beban penyelenggara pemilu untuk pemilu serentak 2024 ini sangat berat. Kita sekali lagi berikan waktu. Apakah mereka bebas dari konflik kepentingan partai politik dan juga kedekatan? Sekali lagi waktu yang akan menjawab. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR Saan Mustapa dan juga anggota Dewan Perludem Mbak Titi Anggraini. Saya selalu Kang Saan dan juga Mbak Titi. Terima Mbak kasih. Titi, sehat ya semua. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.